Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 2019 A1H096. Saya akan membahas tentang teori belajar dan contohnya. Yang pertama, teori belajar behaviorisme, yaitu teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dapat dihasilkan oleh respon belajar terhadap rangsangan atau suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Contoh dari teori belajar behaviorisme yaitu guru memberikan sebuah stimulus yang berupa materi pelajaran dan mengharapkan sebuah respon yang berupa tingkah laku peserta didik. Perubahan tingkah laku dalam bentuk dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan peserta didik untuk mempraktekkan materi pelajaran yang diberikan berubah menjadi mampu untuk mempraktekannya. Yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih menekankan pada suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia atau suatu pembelajaran yang menggambarkan aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, dan perasaan. Contoh dari teori ini yaitu guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk saling bicara serta melakukan diskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktisme. Adalah teori belajar yang menekankan bahwa para siswa sebagai pelajar tidak begitu saja mendapatkan pengetahuan yang mereka dapatkan, tetapi mereka harus secara aktif membangun pengetahuan secara individual. Contohnya misalnya dalam materi pembelajaran IPA sekolah dasar tentang struktur dan bagian tubuh manusia, guru menyuruh siswanya untuk menunjukkan sendiri bagian-bagian tubuh seperti kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Yang keempat, teori belajar sosial kognitif adalah suatu teori belajar yang menjelaskan pola-pola perilaku serta teori belajar yang meniti beratkan pada bagaimana dan mengapa orang cenderung meniru atau meneladani apa yang mereka lihat dan dengar melalui media atau orang lain. Contoh dari teori ini yaitu seperti ibu kita mengajarkan bagaimana cara mengikat tali sepatu dengan baik dengan memeragakannya berulang kali sehingga kita bisa mengikat tali sepatu kita sendiri. Yang kelima, teori belajar humanisme, yaitu proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia untuk mencapai aktualisasi diri dan sebagainya dapat tercapai. Contohnya seperti pada pembelajaran siswa mampu menemukan sebuah masalah dan mencari sendiri pemecahan masalahnya. Misalnya dalam materi tentang struktur bunga, guru bisa menyuruh siswa untuk mencari bunga yang strukturnya lengkap, lalu menyuruh siswa untuk mendiskusikan agar dapat menentukan bagian bunga yang benar. Sekian penjelasan tentang teori belajar yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.